Penampakan dua orang remaja muda dan mudi itu ternyata adalah korban pembunuhan yang sampai sekarang menjadi teka-teki. Mereka berdua adalah korban pembunuhan tragedi yang sangat sadis dan mengenaskan yang dialami dan dilihat disaksikan oleh Aji dan juga Sandi, kakak beradik yang lagi mancing di sebuah sungai yang dimana sungai itu terkenal sangat angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata yang datang dari seorang narasumber, yang dimana ini adalah sebuah kejadian yang terjadi pada zaman dulu, yaitu tentang pembunuhan, yang dimana ini adalah kejadian yang dialami oleh dua orang pemuda, yaitu kakak beradik. Dan narasumber kita ini namanya Aji, dan kakaknya itu bernama Sandi. Nah, untuk kejadiannya sendiri itu terjadi di daerah Jawa Timur, yaitu lebih tepatnya di kota Jombang. Tapi untuk wilayahnya, spesifiknya, mohon maaf, sengaja disamarkan atau tidak disebutkan karena demi untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan warga setempat. Lur, teman-teman, tapi sebelumnya maaf banget nih kalau misalkan nanti di sepanjang cerita itu ada suara-suara yang sedikit agak mengganggu, ya suara nyanyian binatang-binatang malam, jadi mohon maaf, mohon pemaklumannya. Nah, baiklah lur, teman-teman, kalian pasti penasaran kan gimana nih ceritanya, keseruannya, bagaimana kejadian horornya seperti apa, dan peristiwa kejadian pembunuhannya itu bagaimana. Ya udah, langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Sebenarnya kejadian ini belum lama banget lur, karena terjadi pada tahun 2019 yang dialami oleh narasumber kita ini, yaitu Aji dan kakaknya Sandi. Jadi pada kisah kali ini kita akan mengungkap atau mengupas kejadian mistis yang dialami oleh kakak beradik tersebut. Jadi ceritanya Aji sama Sandi itu mereka lagi berlibur di kampung halaman dari ayahnya mereka berdua, yaitu di Jombang. Jadi mereka ini tinggal di Jakarta, tapi karena waktu liburan, kemudian mereka akhirnya mudik nih pulang kampung ceritanya ke kampung halaman ayahnya, yaitu di Jombang. Jadi mereka di Jombang itu udah sekitar 3 hari mereka ada di sana. Tapi yang namanya, karena ya memang itu kampung ayahnya, tapi juga kan perlu beradaptasi mungkin ya, karena udah terlalu lama di Jakarta kan, sehingga mereka di sana juga bingung mau melakukan apa. Mereka itu jenuh di sana, nggak ada kegiatan apapun yang minimal untuk bisa menghibur mereka berdua. Dan pada akhirnya bertepatan di hari Kamis malam Jumat, atau lebih tepatnya lagi itu malam Jumat Legi, bukan Jumat Kliwon lur ya. Kalau biasanya kan kejadian mistis atau misteri yang penuh dengan horornya itu kan di malam Jumat Kliwon, tapi ini bukan Jumat Kliwon, tapi Jumat Legi. Dan waktu itu sekitar jam 18.30 atau setengah 7 ba'da maghrib. Ceritanya si Sandi, kakaknya Aji, itu baru pulang dari rumah temennya. Ya mereka walaupun jarang pulang ke Jombang, tapi kan ya tetaplah ada 1-2 orang yang kenal dan mereka juga punya teman di situ. Nah, si Sandi ini dia baru pulang dari rumah temennya. Nah, Sandi yang baru pulang dari rumah temennya itu tiba-tiba ngajakin adiknya si Aji. Katanya mau ngajakin ke suatu tempat, yang dimana di sini ajakannya Sandi itu membuat si Aji ini begitu sangat penasarannya. Karena Sandi itu bilangnya katanya mau ngajakin ke suatu tempat yang dimana tempat itu tempat yang sangat menantang jiwa raga, ngomongnya kayak gitu. Nah, tapi ketika mereka berdua ini mau menuju ke tempat tersebut, mereka harus minta izin dulu dong sama siapa? Sama bapaknya, sama ibunya tentunya, sama paman, sama bibinya, sama kakek, sama neneknya. Nah, setelah minta izin, diizinin nih sama orang tua mereka. Dan setelah mendapatkan izin dari orang tua mereka, dari ayah, ibu, paman, bibi, dan juga kakek neneknya, mereka pun akhirnya meluncur nih berangkat ke TKP, ke lokasi di mana si Sandi ini ngajakin Aji ke suatu tempat yang katanya tadi menantang. Kalian tahu nggak lur, Sandi ini ngajakin Aji itu kemana? Sandi ngajakin Aji itu ternyata dia ngajakin mancing. Nah, mancingnya di mana? Di sebuah sungai.
yang itu tadi yang dimaksud sama Sandi yang katanya tempatnya itu sangat menantang. Akhirnya mereka berdua berangkatlah tuh ke lokasi atau spot mereka akan memancing ini. Dan mereka dalam perjalanan ini ya cukup memakan waktu. Jadi perjalanan dari rumah neneknya atau kakek neneknya ini menuju ke sungai spot mancingnya itu sekitar setengah jam. Dan sesampainya di sana, yang dengan berbekal hanya 2 senter yang mereka pegang masing-masing, alat pancing dan juga umpan untuk mereka memancing nanti. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk segera melakukan kegiatan memancingnya setelah sampai di lokasi. Mereka merakit alat pancing, memasang umpan, kemudian melemparkan umpannya ke sungai. Dan di sungai ini itu adalah sebuah kayak sungai itu jadi pembatas antara lokasi biasa, maksudnya yang biasa dijamah orang, dan di seberang sungainya itu hutan liar. Nah, kata Sandi gini, Ji, semoga di sini ikannya gede-gede ya, gemuk-gemuk. Soalnya kalau lokasinya itu menantang, apalagi angker nih, itu biasanya tuh ikannya banyak dan gede-gede. Ah, kata siapa mas? Oh iya, ntar lihat aja kalau kamu nggak percaya. Kata Sandi begitu. Oh yaudah kalau gitu bagus dong mas. Amin deh pokoknya kalau memang ikannya tuh banyak. Pokoknya nanti kalau kita pulang jangan sampai kita nggak bawa apapun. Pokoknya kita harus bawa ikan sebanyak-banyaknya dan ikan yang gede-gede. Kata Aji gitu dong semangat karena dia tahu dari kakaknya nih Sandi kalau di situ ternyata ikannya tuh banyak. Dan setelah 1 jam 2 jam nggak ada satupun kail pancing mereka yang disambar oleh ikan. Akhirnya apa? Ya jelas bosen dong, rasa jenuh, boring. Ya akhirnya menghantui, wah katanya ikannya banyak, gimana sih mas? Kata Aji gitu, menggerutu. Mas, ini kayaknya di sini nggak ada ikannya deh. Aku mau pindah ke tempat lain aja ya, yang mungkin lebih banyak ikannya. Siapa tahu nanti kita dapat banyak. Ya udah nggak apa-apa sana, tapi hati-hati ya, jangan jauh-jauh. Kata Sandi gitu. Iya mas. Nah sambil mengemasi alat pancingnya, si Aji ini dia pindah tempat. Tapi masih di sungai yang sama. Cuma ya hanya agak sedikit berjarak lah sama si Sandi ini. Dan pada saat si Aji ini dia mau melangkahkan kakinya untuk mencari spot lain, kemudian si Sandi itu bilang, Ji, orang mancing itu ya sabar, yang telaten. Nggak ada orang mancing itu langsung dilempar terus langsung disambar ikan dia dapat, nggak ada. Ya mereka semua pasti ya sabar, ya nunggu, ya emang bosen. Tapi ya itu nyatanya orang mancing seperti itu, kata Sandi begitu kan. Tapi di sini Aji nggak menggubris, cuma dia kayak bilang di hati doang. Ah, telaten apaan? Orang dari tadi tuh nggak ada ikannya sama sekali kok. Akhirnya si Aji pun dia berjalan kan meninggalkan kakaknya di situ. Akhirnya mereka berdua pun memancing dengan tempat yang terpisah dan masih di sungai yang sama tentunya. Nah si Sandi dia masih stay di tempat pertama kali mereka ini datang. Tempat yang katanya sangat menantang dan angker, yang konon katanya kalau tempat angker itu banyak ikannya. Sedangkan Aji dia udah pindah tempat yang ya lumayan agak berjarak lah sama si Sandi ini. Dan si Aji dia mancing di bawah rumpun pohon pisang. Dan ternyata benar, ketika si Aji ini dia pindah, dia yakin kalau di spot itu memang ada ikannya dan banyak gede-gede. Alhamdulillah di situ. Belum lama si Aji itu melempar umpannya, tiba-tiba disamber sama ikan. Dan Aji pun akhirnya strike duluan. Dia dapat ikan dulu. Nah karena memang lokasinya atau spotnya itu nggak terlalu jauh, jadi mereka itu masih bisa saling ngobrol. Ya walaupun sambil teriak-teriak ya. Nah ketika si Aji dia mengangkat ikan, dia dapat. Dia teriak dong kegirangan. Wih asik, dapat nih. Teriaknya si Aji tuh sambil ngejek emasnya si Sandi. Nah di sini mungkin karena malam ya nggak kelihatan ya, mungkin kata Aji itu si Mas Sandi ketika dia dipanas-panasin sama Aji ya paling ya senyum doang kali gitu kan, ya ikut seneng lah adiknya dia dapet ikan. Nah di sini Sandi yang tahu kalau Aji dia itu udah narik ikan kan, akhirnya dia kan panas dong, maksudnya wah ini si Aji udah dapet nih, gua harus dapet nih berarti, kata si Sandi gitu. Nah kemudian akhirnya saking asiknya mereka mancing, nah nggak kerasa nih, hari udah mulai larut malam. Dan waktu itu sekitar jam 22.30 atau jam setengah 11 malam, di malam Jumat Legi itu. Ternyata Sandi pun nggak zong dia, nggak boncos istilahnya tuh. Berarti dia dapat ikan. Ikannya ikan apa? Ikan mujair. Dan Sandi dia dapat 5 ekor ikan dan ikannya itu lumayan gede-gede, gemuk-gemuk.
Dan sementara Aji dia udah setrek beberapa kali, ya ikannya lebih banyak kan Aji sih. Walaupun si Aji ini dia nggak tahu jumlah ikannya berapa karena Aji nggak sempet ngitung. Ya karena mungkin saking banyaknya ya, jadi males juga ngitungnya. Lah kalau Sandi kan cuma dapat 5, jadi ya kelihatan lah berapa ekornya gitu. Dan di saat mereka ini lagi asik-asiknya memancing, lagi panas-panasan, sama-sama saling setrek nih. Dan gak lama kemudian, suasana yang tadinya biasa aja, baik-baik aja, normal-normal aja, tiba-tiba mendadak berubah lur teman-teman. Berubahnya kenapa? Karena apa? Karena Aji itu dengan samar-samar dia itu mencium kayak bau gosong dan juga bebarengan atau tercampur dengan bau yang sangat busuk sekali kayak bau bangkai gitu loh. Dan itu dia cium kayak bareng sama hembusan angin malam. Pokoknya nyengat banget tuh baunya. Dan ternyata itu yang mencium aroma tersebut nggak cuma Aji. Ternyata Sandi pun sama mencium aroma itu. Aroma yang tadi tuh bau gosong sama bau busuk, bau bangkai. Ya buat apa ya, untuk beberapa saat ya bulu kuduknya Aji sama Sandi ini ya merinding lah. Nah karena dirasa apa ya, hawanya ini udah kayak nggak enak gitu kan merinding. Akhirnya si Sandi ini dia pindah lokasi, dia pindah spot. Jadi lebih deket nih antara Sandi sama Aji. Ya hanya cuma beberapa meter aja lah jaraknya. Dan pada saat Sandi ini berjalan menuju ke, dia kan mau pindah nih lokasinya atau tempatnya yang hanya berjarak beberapa meter sama Aji. Dan tiba-tiba, Buri Muji, belakang Muji. Jadi seolah-olah tuh Aji tuh kayak mendengar apa ya, suara tapi nggak ada orangnya. Tapi dia kenal dengan suara itu, jadi kayak kontak batin gitu loh. Dan suara itu yang meneriaki Aji itu suara si mbahnya, mbah kakungnya atau kakeknya si Aji sama Sandi ini. Yang padahal saat itu kakeknya itu berada di rumah. Tapi kok ya kenapa kok si Aji itu kayak mendengar suara kakeknya. Dan cukup jelas suaranya itu. Dan Aji yang spot mancingnya itu di bawah rumpun pohon pisang itu, dengan sedikit keberanian dia pun menoleh ke belakang. Dan kalian tahu nggak lur teman-teman, apa yang terjadi dan apa yang dilihat sama Aji? Iya bener, der di situ. Aji kaget karena yang dilihat Aji itu ternyata adalah sesosok pocong yang wajahnya tuh pucet, mulutnya tuh menganga kebuka lebar, dan sosok demit atau setan yang dibungkus itu dia itu terlihat berdiri kayang di antara pohon-pohon pisang yang ada di belakangnya si Aji. Di sini Aji yang melihat sosok pocong tersebut dia kayak terpaku loh gitu di situ. Dan si Aji itu ngerasa dia tuh mual banget, pengen muntah banget karena saking jijiknya. Jadi si wajah pocong ini nggak cuma putih pucet terus mulutnya terbuka lebar, nggak cuma itu aja. Ternyata dari mukanya si pocong tersebut itu mengeluarkan lendir, dan lendirnya itu sangat-sangat menjijikan dan baunya tuh busuk banget. Kenapa Aji bisa lihat? Karena dia kan berbekal senter. Ketika dia lihat ke belakang, dia senterin tuh sempet bentaran. Nah itu jelas banget tuh sosok pocongnya dengan ciri-ciri seperti barusan. Nah di sini karena udah nggak tahan nih si Aji, tapi dia masih sempet bisa buat mengemasi barang-barangnya, yaitu alat-alat pancing tadi. Akhirnya si Aji dia tuh lari, dia mau menuju ke arahnya Sandi. Yang pada saat itu Sandi emang lagi berjalan nih menuju ke arahnya Aji. Akhirnya mereka berpapasan dong di situ. Dasar setan geblek, kata si Aji gitu. Sambil dia noleh ke belakang lagi kan, sambil melihat ke arah si pocong itu tadi menampakkan dirinya. Nah otomatis Sandi bingung dong, kaget, ada apaan Ji? Kok kamu ngomong kayak gitu? Enggak apa-apa mas. Ya udah kamu mau kemana? Udah kita mancingnya di sana aja, jangan di sana. Loh kenapa? Bukannya di sana ikannya banyak? Udah mas sana aja, udah jangan ke sana pokoknya. Percaya deh. Nah di sini Sandi itu kayak dapat kode gitu loh dari Aji. Wah berarti ada yang nggak beres. Makanya si Aji itu pindah dan nggak mau lagi di sana. Ya udah akhirnya si Sandi pun balik lagi dong ke tempat yang tadi. Akhirnya mereka berdua mancing tuh di situ, di tempat awal mereka datang. Dan baru aja nih si Aji menarik nafasnya dengan lega. Kemudian mereka melanjutkan mancingnya, walaupun si Aji ini udah ditampakin tuh sama sosok pocong, tapi nggak digubris lah, di apa ya, kayak dilupain aja gitu, biarin lah bodo amat. Wajar lah kalau di tempat seperti itu, memang ya apalagi itu tempat angker kan. Nah baru itu selesai, tiba-tiba ketika mereka mancing nih ngelemparin umpan lagi, itu tiba-tiba keluar kayak gelembung-gelembung tuh dari dalam air itu di sungainya. Nah Aji nanya dong, mas itu apaan mas? Kok belubuk-belubuk gitu, kayak gelembung gitu, apaan ya mas kira-kira? Aji nanya kayak gitu sama masnya, Sandi. Nggak tahu Ji, udahlah biarin aja.
berdoa aja semoga itu bukan buaya, kata si Sandi gitu kan. Yang namanya mancing malam apalagi di sungai yang memang sungainya lumayan besar dan juga tempatnya angker, ya siapa tahu ada buaya rawa. Nah makanya si Sandi katanya bilang berdoa aja gitu semoga itu bukan buaya. Mas ini ngomong apaan sih? Jangan ngaco deh kalau ngomong, jangan nakut-nakutin gitu. Ntar kalau emang itu buaya beneran gimana? Kita lagi asik nih, lagi fokus mancing, tiba-tiba keluar tuh nongol buaya, buayanya lapar lagi, terus ntar kita berdua dimakan gimana Mas? Kalau ngomong tuh hati-hati, jangan kayak gitu, apalagi di tempat kayak gini, kata Aji seperti itu. Alah ya mbok dipikir gitu loh Ji, masa iya ada buaya air tawar, kata Sandi gitu. Loh jangan salah Mas, emangnya Mas pikir tuh buaya adanya cuma di muara doang? Enggak Mas, atau di air payau, enggak cuma di situ. Tapi buaya juga ada buaya rawa, buaya air tawar. Kalau Mas nggak percaya nih, coba deh Mas cari tuh di Mbah Google atau apalah. Karena udah modern kan, udah di tahun 2019. Cobaan lo Mas, luruan, golek ono. Coba lo Mas cari, pasti ada tuh buayanya jenis-jenisnya, kata si Aji gitu kan. Dan di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba itu terdengar suara langkah kaki kayak orang jalan gitu. Karena di situ kan hanya mereka berdua kan. Jadi kalaupun misalkan ada suara-suara selain dari mereka, ya pasti mereka dengar. Apalagi mereka lagi fokus mancing kan, pasti nggak apa ya. Ya jarang lah ngobrolnya. Sandi pun dia terdiam di situ, kaku dia dengan sorot mata yang tajam. Maksudnya tajam melihat ke segala arah gitu kan. Siapa nih yang berjalan malam-malam kayak gini di sungai, di tempat mancing yang memang sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan tiba-tiba blep, blep. Mendengar itu akhirnya tanpa sengaja Aji pun dia menoleh dan melihat ke arah sungai yang memang dari tadi itu mengeluarkan gelembung-gelembung. Dan kalian tahu lur teman-teman, di situ Aji kaget. Rasanya tuh detak jantung seakan-akan berhenti saat itu juga karena saking kagetnya si Aji. Dan kali ini dengan jelas dan dengan kesadarannya si Aji, Aji itu melihat sesosok kepala yang berambut panjang menyembul dari dalam sungai tersebut alias ngambang. Ini kepala siapa kan disenterin tuh sama Aji kan. Lah Sandi pun akhirnya ya dia penasaran kan Aji ini nyenterin apaan. Dia ikut nyenterin juga, ya akhirnya terlihat jelas banget di situ. Itu bener-bener bentuknya tuh kepala, rambutnya panjang. Nah Aji yang kaget, dia teriak, "Wah setan!" Teriak dia kenceng banget di situ. Aji ini dia berteriak histeris dan sambil memeluk masnya Sandi. Nah si Sandi sebagai kakak, dia di situ dengan sigapnya memapah adiknya tuh si Aji yang udah ketakutan banget, udah gemeter, mungkin badannya lemes kan. Dia dipapah tuh Aji sama Sandi. Dia dipapah dan kemudian berjalan menjauh dari tempat itu. Walaupun Sandi sebenarnya juga sempat takut juga, tapi ya gimana kalau misalkan Sandi ini dia nggak apa ya berusaha untuk kuat gitu loh, maksudnya takut bareng, yang ada malah mereka celaka di situ. Pikirannya Sandi seperti itu otomatis. Dia apa ya, jadi punya rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Karena gini ternyata lur teman-teman, Aji itu punya riwayat penyakit sesak napas. Nah itu biasanya sering kambuh manakala si Aji ini dalam keadaan yang kaget, yang teramat sangat, terus kemudian udaranya tuh dingin dan dalam kepanikan, itu biasanya kambuh tuh. Dan Sandi tahu itu, makanya dia tetap berusaha kuat biar tidak membuat si Aji ini semakin panik. Nah terus kenapa udah tahu punya riwayat sesak nafas ngapain mancing malam-malam di pinggir sungai kayak gitu? Ya itu semua kan udah di apa ya, udah di prepare kan ya, kayak jaket segala macam. Pokoknya udah siap lah buat mancing. Tapi kan itu semua kejadian nggak ada yang tahu, nggak ada yang menduga. Ya awalnya mereka tuh cuma iseng, apalagi Sandi kan katanya kalau tempat angker itu ikannya banyak. Itu sebenarnya cuma kayak celetukan aja gitu loh. Jadi ya mitos bagi orang mancing. Dan sesampainya di lokasi di mana tempat sepeda motor mereka ini diparkir, kemudian si Sandi ini dia menurunkan si Aji kan yang dipapah, dia dudukan di situ, dia nyender kan di motornya. Terus kemudian Sandi sebagai seorang kakak yang baik, dia perhatian, dia kasih sebotol air minum buat diminum sama Aji. Dengan apa ya, harapan nanti si Aji itu bisa sedikit lebih tenang dan nggak panik lagi, nggak takut lagi, nggak gemeteran lagi.
Karena Sandi ini juga panik, takut, maksudnya nanti terjadi apa-apa sama Aji, misalkan sakitnya tuh kambuh, apalagi di lokasi yang memang jauh dari pemukiman warga, mau minta tolong sama siapa. Nah itu pokoknya di situ Sandi tuh perhatian banget sebagai seorang kakak. Ya mungkin dia ngerasa bersalah juga ya kali, karena dia ngajakin adiknya tuh buat mancing di situ. Sing tenang Ji, sing tenang, anggap wae gak ono opo-opo Ji. Yang tenang Ji, yang tenang, anggap aja itu nggak ada apa-apa. Nah begitu ucap dari Sandi sambil mengelus-elus pundaknya Aji yang memang pada saat itu keadaannya ya orang ketakutan, yang takut banget tuh gimana sih, kalian bisa bayangin sendirilah lur teman-teman. Nah di situ setelah merasa sedikit cukup lebih tenang, mereka sebenarnya udah punya niatan langsung balik nih, cuman karena memang kondisinya Aji yang nggak memungkinkan pada saat itu langsung diajakin pulang, makanya ya nunggulah sebentar gitu kan. Nah setelah semuanya udah tenang, mereka pun akhirnya bersiap-siap mau pulang nih. Nah tapi waktu itu ketika mereka mau siap-siap pulang kan alat-alat pancingnya ya kayak umpannya, ikannya itu kan masih di lokasi. Jadi nggak mungkin dong misalkan mereka ini langsung balik tapi meninggalkan alat pancingnya, kan sayang juga. Dan ternyata memang benar, kata orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar, kawasan sungai tersebut itu memang dikenal sangat angker. Nah itu makanya kenapa si Sandi itu ngajakin Aji dan dia bilang mau ngajakin ke suatu lokasi yang dimana lokasinya itu lokasi yang menantang jiwa raga, ngomongnya gitu. Dan ketika sampai di lokasi dan si Sandi pun juga bilang ini tempat yang angker, pasti ikannya banyak. Nah ternyata Sandi itu tahu informasi tersebut itu ketika dia main di rumah temennya sebelum dia pulang ngajakin si Aji mancing. Nah karena penasaran ya udah pengen pembuktian, tapi di sini sebenarnya bukan penasaran dengan dengan keangkerannya, dengan setannya, mungkin enggak, tapi dia penasaran dengan ikannya yang banyak dan memang untuk mencari hiburan kan karena jenuh juga. Nah ternyata gini lur teman-teman, menurut cerita yang Sandi dengar ketika dia berada di rumah temennya, dan di situ nggak cuma sama temannya ya, sama orang tua temannya juga. Itu ya yang namanya orang ngobrol kan pasti melebar kemana-mana. Nah ini salah satunya obrolan yang melebar itu tentang sebuah peristiwa yang pernah terjadi di sungai tersebut. Dan kalian tahu nggak lur teman-teman, peristiwa yang pernah terjadi di sungai tersebut adalah sebuah tragedi yang memilukan, yang sadis, yang mengenaskan, dan yang sangat-sangat tragis. Jadi katanya tuh dulu di area tersebut itu pernah terjadi sebuah pembunuhan yang brutal, yang sadis, dan yang sangat bengis. Yang dimana di sini korbannya yaitu 2 orang remaja, laki-laki dan perempuan. Nah yang perempuan itu ditemukan tergeletak tanpa sehelai pun benang alias tanpa busana, telanjang bulat. Dan sedangkan yang cowoknya nih, yang laki-lakinya itu ditemukan kepalanya, alat kelaminnya itu udah nggak ada, nggak tahu dipotong atau dibuang kemana, nggak tahu. Intinya keadaan jasadnya itu udah nggak utuh. Kalau yang cewek sih masih utuh, cuman yang cowoknya ini kepalanya udah nggak ada dan alat vitalnya, alat kelaminnya itu udah nggak ada, dipotong. Nah kalau untuk kabar tentang pembunuhan itu memang benar-benar memang pernah ada dulu. Cuman di sini motifnya itu jadi banyak versinya. Kalau pembunuhannya memang benar ada, ya wajar lah ya, namanya orang kan pasti berspekulasi sendiri-sendiri masing-masing kan. Ada yang mengatakan memang itu adalah korban perampokan atau pembegalan, ada juga yang seperti itu, ada juga yang mengatakan bahwa mereka berdua ini adalah pasangan muda-mudi yang melakukan perbuatan mesum, hubungan di luar pernikahan, sehingga kemudian digerebek warga, kemudian dianiaya sampai meninggal, dan penganiayaannya itu sangat sadis. Itulah yang satunya lagi, ada yang beranggapan dan meyakini bahwa mereka berdua tewas atau dibunuh di lokasi tersebut itu untuk dijadikan tumbal. Tumbal apa ya? Pesugihan. Ya sebenarnya nggak hanya pesugihan sih, intinya orang yang punya kepentingan dengan hal-hal gaib, yang dimana orang tersebut itu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara ada yang dikorbankan, yaitu tumbal tadi. Nah ada yang beranggapan seperti itu. Jadi banyak versinya, motifnya, maksudnya versi motif pembunuhannya itu banyak. Tapi kalau untuk kejadiannya memang real seperti itu. Sebenarnya kejadian pembunuhan yang terjadi di situ
udah bertahun-tahun dulu banget lah intinya pokoknya. Tapi sampai sekarang ini, sampai detik ini, kata Aji nih, yang ketika dia menceritakan kisahnya, misteri pembunuhannya itu masih menjadi teka-teki. Karena pembunuhnya itu nggak ditemukan sampai sekarang. Kalau dibilang aneh ya aneh, tapi nyatanya seperti itu. Jadi memang mungkin ya, mohon maaf nih, nggak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun ya. Mungkin korban yang dibunuh itu dari kalangan orang yang biasa-biasa aja, atau istilahnya tuh rakyat kecil lah ya, kaum rendah. Jadi sehingga ketika dia menjadi korban pembunuhan itu pun ya tidak diungkap sampai tuntas gitu loh. Ya mungkin ya nggak tahu juga sih persoalannya apa, intinya seperti itu. Sampai sekarang itu memang masih menjadi teka-teki bahwa pembunuhnya itu belum tertangkap atau belum ditemukan. Ya mungkin sampai sekarang ya pembunuhnya udah nggak ada, karena itu kejadian udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah yang ada sekarang itu ya tadi itu setannya. Nah terus gimana kok, kenapa pembunuhnya ini nggak bisa ditemukan? Jadi dulu pada masa itu memang alat komunikasi, informasi, media itu belum ada. Jadi untuk pencarian seorang tersangka pembunuhan, kalau misalkan si pelakunya ini udah kaburnya tuh jauh banget, itu ya memang susah banget buat dilacak. Walaupun bisa sih sebenarnya, tapi ya mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga ya udahlah lupain aja gitu kan. Lagian yang mati, yang dibunuh tuh bukan siapa-siapa. Mungkin seperti itu asumsinya. Jadi dulu itu memang belum ada kayak handphone dan juga teknologi yang canggih kayak sekarang ini, belum ada. Jadi yang mereka bisa dapat informasi itu ya melalui surat kabar atau koran. Itu pun juga dulu jarang banget pasti, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menikmati atau membaca berita dari surat kabar, media cetak atau koran. Dan kasta tertinggi media informasi waktu itu karena memang nggak ada yang lain, yaitu dari radio. Itu pun sama, apalagi radio, koran aja hanya kalangan orang tertentu saja yang bisa menikmati berita dari koran. Lah ini radio, jadi nggak semua orang itu punya radio. Jadi itu dulu ceritanya, kalau misalkan satu kampung, taruhlah satu RT gitu kan, ada satu orang punya radio. Nah, satu RT itu bakalan ngumpul di situ. Cuma sekedar untuk mencari hiburan, mencari informasi, berita, dengerin radio tersebut. Nah, jadi kan sangat minim sekali. Ya apalagi kayak mereka berdua, Aji sama Sandi, bapaknya mereka, bahkan kakeknya aja belum ada. Ya mungkin kakeknya udah ada sih, cuman mungkin di masa mudanya gitu kan. Yang pada intinya bapaknya Sandi itu belum ada. Jadi emang bener-bener pada saat itu, pada saat peristiwa pembunuhan, itu memang benar-benar nggak ada informasi. Nah itu sedikit informasi tentang sebuah kejadian atau tragedi yang pernah terjadi di sungai tersebut, yang sampai saat ini menjadi sebuah menjadi sebuah cerita atau kisah horor yang sangat menyeramkan dan terkenal sangat angker sampai sekarang. Nah itu riwayat kejadiannya seperti itu. Nah, baiklah kita balik lagi nih ke si Sandi sama Aji yang waktu itu mancing kemudian dia ketakutan. Nah, singkat ceritanya gini lur teman-teman. Jadi sebelum mereka berdua meninggalkan tempat itu, Sandi ini sempat izin, maksudnya pamitan sama Aji. Dia bakalan balik lagi ke lokasi tempat di mana dia mancing, yang dia lihat ada kepala itu tadi kan. Dengan tujuan dia itu mau mengemasi barang-barangnya, alat-alat pancingnya, dan juga mengambil ikan hasil pancingannya itu, karena dipikir sayang mungkin kan kalau ditinggal gitu aja. Dan Aji pun karena udah tenang, walaupun masih sedikit ada trauma gitu ya, tapi dia mengiyakan, ya udah mas nggak apa-apa, ambil aja, aku tunggu sini. Kamu berani kan di sini? Iya berani mas. Ya udah mas ambil alat-alat pancing dulu ya sama ikannya. Iya mas. Dan menit demi menit pun berlalu. Nah di situ hawa dingin yang aneh udah mulai menusuk tulangnya si Aji nih. Wah ini udaranya udah semakin dingin nih, aneh nih, udah nggak beres nih. Udah kayak gitu pokoknya pikirannya Aji. Nah karena si Aji ini punya trauma kan, ketika dia melihat itu tadi makhluk-makhluk itu, akhirnya dia memejamkan mata, kemudian sambil mengelus dan memijat-mijat tengkuknya yang dia ngerasa merinding, udah nggak nyaman itu. Dan di dalam hatinya Aji sebenarnya dia tuh nggak berhenti, dia tuh kayak baca istighfar, ya sholawat Nabi, ya ayat kursi dan lain sebagainya yang dia bisa. Dia baca semua di dalam hati ketika dia udah enakan tuh, udah nggak panik. Dan Aji itu mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Tiba-tiba, wah, teriak.
Di situ Aji melihat kakaknya si Sandi itu berlari secepat kilat menuju ke arahnya Aji. Dan tanpa babi bu, tanpa penjelasan sama sekali, langsung si Sandi itu dia menghampiri Aji. Terus kemudian, ayo Ji, naik cepetan buruan. Dia nyalain sepeda motornya, langsung dia pelintir gasnya. Dan saat itu juga si Aji sama Sandi meninggalkan lokasi itu, lokasi yang angker, yang dimana mereka berdua melihat dan mengalami sebuah kejadian yang sangat mistis dan sangat menyeramkan. Dan akhirnya alhamdulillah nih beruntungnya nggak terjadi sesuatu di jalan kayak jatuh atau gimana, padahal mereka panik kan. Alhamdulillah tuh masih dijaga dan dilindungi sama Allah. Dan sesampainya di rumah mereka bersih-bersih, dan mereka ini nggak langsung menceritakan apapun karena memang udah malam juga kan. Nah kemudian di besok paginya nih Sandi dia cerita sama ayah dan juga pamannya, dan juga ada kakeknya di situ. Sandi itu cerita ternyata semalam dia itu ditemuin atau ditampakin oleh sosok dua remaja muda-mudi, cewek cowok. Tapi di sini Sandi dia lihat si ceweknya ini telanjang bulat gitu loh, sama sekali nggak pakai baju, nggak ada sehelai benang pun. Dan di situ karena Sandi kan bawa senter, dia sorotin tuh kan. Dan ketika dia sorotin tuh senternya ke arah mukanya si sosok perempuan tersebut, itu bola matanya udah nggak ada, dia bolong kosong, nggak tahu kemana tuh bola mata perginya. Dan sedangkan si cowoknya, yaitu tadi dengan keadaan dia tuh kepalanya buntung, nggak ada kepalanya, dan kelaminnya udah nggak ada. Di sini sebenarnya Sandi menyadari akan sesuatu ketika dia melihat dua sosok tersebut. Sandi itu sempat mikir juga, ini kayaknya nggak jahat deh, soalnya kan cuma menampakkan diri doang, jadi nggak memang bener-bener yang mengganggu sampai mencelakai gitu kan, enggak. Berarti memang ini nggak jahat, cuman cara menampakkan dirinya itu aja yang terkesan sangat-sangat menyeramkan dan menakutkan. Nah Sandi itu menyadari mereka sebenarnya mungkin mereka berdua itu ingin meminta tolong, karena di situ ada Sandi dan juga Aji. Nah tapi Sandi ya manusiawi, di tempat seperti itu nggak ada siapa-siapa, cuma hanya Sandi sama Aji. Kemudian melihat sosok yang seperti itu kan ya pasti aneh lah, bukan aneh sih, cuman ketakutan dong pastinya. Sehingga karena saking takutnya si Sandi pun ya lari tunggang langgang. Dan akhirnya semenjak kejadian itu, ayah mereka berdua pun ya sangat-sangat melarang keras kepada si Sandi dan juga Aji buat pergi mancing atau melakukan aktivitas apapun selain mancing di tempat itu. Karena gini, menurut kakek mereka, Sandi sama Aji itu ya termasuk orang yang beruntung, karena ketika melihat penampakan tersebut mereka itu bisa kembali pulang ke rumah dengan keadaan baik-baik saja, dengan keadaan selamat, dan gak ada lecet sedikit pun. Ya yang ada cuma rasa takut aja sih. Karena gini, kata kakeknya Sandi sama Aji, itu udah sering banget dan udah banyak banget ketika ada orang yang masuk ke area tersebut kemudian mengalami peristiwa yang sama seperti itu. Rata-rata kebanyakan, bahkan bisa dibilang semuanya dari mereka, itu ketika ditemukan mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi kata kakeknya Sandi sama Aji itu gini, banyak orang yang datang ke area situ dan mengalami peristiwa yang sama seperti dialami Aji sama Sandi. Itu rata-rata dari mereka, semuanya bisa dibilang seperti itu. Mereka itu ketika ditemukan itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri alias pingsan. Itu masih mending pingsan. Bahkan ada yang meninggal juga. Meninggalnya bukan karena dibunuh sama setan itu, enggak. Jadi karena melihat penampakan, saking takutnya lari tunggang langgang, kemudian ketika di jalan mengalami kecelakaan karena kepanikannya sendiri. Nah sehingga meninggal dunia. Dan itu banyak banget. Ini pengecualiannya, kalau memang tidak mengalami atau melihat sosok itu ya mungkin nggak apa-apa, karena ya nggak takut sih, nggak panik. Nah intinya yang pernah melihat itu mereka semua celaka. Nah jadi hanya Sandi sama Aji yang masih alhamdulillah masih dijaga, dilindungi gitu loh. Jadi nggak sampai mengalami kejadian yang fatal gitu kan. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan itu katanya semuanya kenapa mereka sampai ditemukan pingsan itu ya diganggu sama penunggu atau makhluk di tempat itu. Salah satunya itu tadi remaja dua muda-mudi itu. Dan masih banyak yang lain, katanya itu ya ada siluman ular yang ada mahkotanya juga, dan juga kadang ada orang tinggi besar, ada kuntilanaknya, banaspati dan lain sebagainya. Dan itu wajar sih, yang namanya sungai kan, sungai lumayan besar, apalagi itu pembatas antara daratan yang memang sering dilalui oleh orang dan dengan hutan atau alam liar di seberangnya itu. Jadi ya wajar kalau ada seperti itu.
Nah, jadi seperti itu lur teman-teman, kisah nyata yang dialami oleh Aji dan juga masnya Sandi. Nah, ini Aji sama Sandi dia ingin membagikan ceritanya, pengalaman pribadinya. Dan kita flashback sedikit ya ke yang tadi barusan saya ceritain. Itu kan memang kematian mereka berdua nih, dua remaja muda-mudi kan masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Dan kata Sandi mungkin mereka berdua ini meminta tolong. Nah cuman kan nggak tahu cara menolongnya seperti apa. Nah Aji sama Sandi kakak beradik ini punya inisiatif. Mungkin dengan membagikan kisahnya ini sehingga riwayat mereka kenapa mereka bisa terbunuh itu kan bisa terungkap dan bisa dibagikan ke kita semua. Walaupun ya ketika ada pembunuhan terungkap pun ya siapa pelakunya gitu kan, pelakunya karena udah nggak ada, siapa yang mau dihukum, siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan, ya tanggung jawabnya di sana nanti kelak, itu urusan mereka. Nah jadi dengan cara seperti ini ya minimal walaupun tidak bisa mengungkap ya kita mendoakan almarhum dan almarhumah gitu loh. Walaupun memang motif pembunuhannya itu masih simpang siur, banyak versinya. Nah karena walaupun demikian menurut Aji sama Sandi dengan dibagikannya cerita ini kalian yang mendengarkan dan yang menonton itu ya minta doanya lah gitu, maksudnya buat mendoakan arwah almarhum dan almarhumah karena memang ini adalah kejadian nyata lur teman-teman. Ya kalau untuk namanya sendiri dari korban tersebut memang nggak diketahui namanya, tapi yang pasti sejarah tentang pembunuhan itu ada dan misteri penampakan itu sampai sekarang masih sering terjadi. Dan ya mohon doanya aja gitu, maksudnya ya misalkan nggak ada sih orang yang meninggal terus kemudian hidup lagi bangkit nakut-nakutin, nggak ada, itu jin udah pasti. Cuman kan di sini ada hikmah yang bisa diambil. Hikmahnya apa? Dengan dibagikannya cerita ini kita semua jadi tahu. Dan saya minta di akhir video ini minta ikhlasnya lahir batin kan kita mendoakan, karena biar bagaimanapun juga walaupun nggak jelas nih siapa yang mati, tapi ya nggak ada salahnya kita mendoakan sesama manusia kan. Nah saya mohon buat kita semuanya, mari kita doakan arwah almarhum dan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih lur teman-teman buat kalian yang udah sempetin, udah meluangkan waktunya buat berdoa untuk mendoakan arwah almarhum. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Intinya ketika kita semuanya berbuat baik, nanti pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi seperti itulah kisah nyata tentang kisah pembunuhan yang sampai sekarang itu masih menjadi teka-teki dan memang gak akan pernah bisa diungkap. Nah, jadi semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu terlalu bertele-tele panjang lebar, kurang bisa dipahami, dimengerti dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf lur teman-teman yang sebesar-besarnya. Karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi misalkan ada contoh pelajaran hikmah yang bisa diambil, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian semua nih ambil pelajarannya aja yang baik-baik, yang positif kalian ambil. Tapi kalau yang negatif, yang buruk, yang nggak baik, yang nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak usah kalian ambil, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan makasih juga nih buat kalian semua yang udah setia selalu ngikutin channel ini, nonton videonya dan dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapin makasih banget yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, karena dengan kalian tidak menyekip iklannya itu membantu atau mensupport kita tim semuanya biar tetap semangat, dan doakan kita juga biar tetap sehat, biar tetap semangat selalu memberikan hiburan, cerita-cerita horor, misteri dan lain sebagainya, dengan tujuan ya semoga kalian bisa terhibur dan bisa menemani waktu luang dan waktu senggang kalian semua. Pokoknya saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian semua lur teman-teman
Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, istiqomah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya itu semuanya doa yang baik-baik buat kalian semua dari saya, tulus dari dalam hati saya. Dan dikabulkan segala hajat, dipermudah, dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Saya pamit. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.